Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kajian kami bersama Profesor Ahmad Soekardja. Nah, masih menyambung dengan kajian kita sebelumnya mengenai bina keluarga. Prof, ada pertanyaan nih Prof, kalau kajian sebelumnya kita membahas tentang sikap orang tua terhadap anak. Nah, sekarang kebalikannya Prof, bagaimana sikap anak seharusnya kepada orang tua? Sikap anak terhadap orang tua dapat diungkapkan dengan satu kata, birrul walidain. Baik kepada orang tua. Walidain, ibu bapak. Kalau dirinci bisa dipecah begini. Bentuk-bentuk birrul walidain kalau berbicara sopan, berkelakuan baik di depan orang tua maupun jauh dari orang tua. Misalnya ketika di sekolah kan jauh dari orang tua, anak tetap harus berbuat baik, karena kalau berbuat baik nanti sampai beritanya kepada orang tua menjadi sedih, menjadi gelisah. Mengikuti arahan yang baik dari orang tua. Tapi kalau orang tua mengarahkan, anaknya menjadi pengemis, nah ini yang repot ini. Tapi sepanjang mengarahkan supaya rajin belajar, rajin sholat, rajin baca Quran, memang itu harus diikuti. Membantu orang tua. Ya, ada aja pekerjaan di rumah misalnya, masak, nyuci, atau apalah gitu ya. Mengumrohkan, menghajikan kalau anak sudah mampu, sementara ibu bapaknya belum mampu. Menafkahi, menjaga orang tua yang sudah jompo. Ya. Saya 80 mungkin sudah termasuk golongan jompo. Saya memerlukan kasih sayang dari anak. Bahkan nafkah jika nggak ada apa-apa di rumah. Lalu berusaha menggembirakan orang tua. Mendoakan orang tua. Baik ketika masih hidup maupun atau apalagi sesudah orang tua tiada. Kemudian Prof, apa ada Prof larangan-larangan di dalam lingkungan keluarga ini supaya kita punya keluarga tentunya yang bahagia? Ada suruhan, ada larangan, ada baik, ada buruk, ada ma'ruf, ada mungkar. Ini larangannya apa bagi orang tua terhadap anak? Mengajari, mengajak, mencontohi berbuat syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi. Syirik jali yang sangat jelas gitu, kentara betul, misalnya sembahyang juga menyembah kepada Allah, tetapi dia bawa sesajen ke gunung, ke pinggir gunung, misalnya itu jali itu. Seakan-akan aya nu ngagege kata Sunda. Ada yang berkuasa di situ selain Allah, itu masuk syirik jali. Yang syirik hobi ini yang kecil-kecil, ya, yang kecil-kecil lah gitu, yang ringan-ringan, ucapan yang tidak baik, gitu ya, lain-lain ya. Mengajari kufur nikmat, misalnya orang tua di depan anaknya, ini hasil keringat bapak, gitu ya. Kalau tidak bapak membanting tulang, nah yang begini ini seakan-akan nikmat itu bukan dari Allah,
Padahal yang harus ditanamkan usaha iya, tetapi ini harus dikembalikan kepada siapa yang memberi nikmat. Ya. Lalu dilarang orang tua menikahkan anak kepada orang kafir. Larangan bagi anak terhadap orang tua juga ada. Jadi tidak orang tua saja kepada anak. Larangan bagi anak terhadap orang tua mengucapkan cis yang sifatnya membentak ibu atau bapak. Sakit mungkin ibu atau bapak, ibu ya, disuruh beli apa begitu ya, sekedar disuruh beli korek api nggak mau. Nah, yang begitu-begitu itu tidak boleh. Al-Quran menyatakan fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Indah banget ayat ini. Jangan mengatakan kepada keduanya ibu bapak kayak tadi, cis, apa itu? Wala tanharhuma, jangan membentak orang tua. Apa-apaan sih bu? Nah, gitu ya. Itu kan membentak itu. Ya. Wa qul lahuma qaulan karima. Sebaliknya apa? Katakanlah ucapan-ucapan yang lembut, yang mulia, yang halus. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh anak, sekaligus menjauhi yang tidak baiknya itu. Itu misalnya membentak orang tua, itu termasuk larangan. Termasuk larangan mengikuti arahan orang tua yang membawa ke kemusyrikan. Seperti tadi, yakin kebenaran Allah, tetapi ada keyakinan lain. Bikin tumpeng, bikin sesajen, lalu dibawa ke batu besar. Itu kan kemusyrikan. Yang begini, anak jangan berkata yang sifatnya membentak, tetap saja lemah lembut. Ibu, bapak, saya tidak ikut ya, gitu misalnya menolaknya itu. Ya. Larangan itu begini, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatak'udha madmumam makhdula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan terhina. Kalau kamu ikut-ikutan menduakan Allah, musyrik, itu akan menyebabkan kamu bukan hanya tercela, tapi terhina. Dan tercelanya apa? Tidak hanya di antara sesama manusia, yang paling berat di hadapan Allah. Allah kok disyarikatkan, berlaku musyrik, itu hal yang berat sekali. Iya. Baik Prof, berikutnya Prof, ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik nih Prof. Bisakah rumahku itu menjadi surgaku? Ini kan kita sering sekali mendengar rumahku, surgaku. Itu sebenarnya seperti apa Prof? Ya, sebelum menjawab itu secara langsung, perlu dibentengi keluarga itu, perlu diarahkan dan sekaligus dihindarkan dari hal-hal yang munkar. An-nahyu anil munkar, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, misalnya minum-minuman keras, apa itu ya, menyanyiakan waktu, itu al-munkar, itu perlu dijauhkan, dan keluarga dibuat sedemikian rupa supaya terbentengi oleh ibu bapak dari yang mungkar-mungkar itu. Jika tadi yang ma'ruf, yang bagus-bagus diterapkan kepada anak, dan anak dijauhkan dari sifat-sifat yang munkar, yang jelek, yang buruk, yakinlah
suasana sakinah, ayem, tentrem, damai, sejahtera, roh jinawi, lahir batin akan tercipta. Dan dengan begitu maka nanti akan terwujud baiti jannati, rumahku ya Allah menjadi surgaku. Karena apa? Suasananya damai, saling pengertian, kerjasamanya baik gitu, ya ketaatan kepada agama tinggi, kemudian terjauh dari hal-hal yang mungkarot. Ya, alhamdulillah, terima kasih Prof. Ahmad Soekardja. Tadi hari ini kajian kita sangat menarik mengenai bina keluarga, yang tentunya adalah kita semua berharap keluarga kita, rumah kita menjadi surga kita. Mudah-mudahan itu bisa tercapai untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.